Kita kembali lagi di podcast Suara Besti bersama para Besti. Halo, aku Vina. Hai, aku Tasya. Aku Gladys. Oh iya, aku baru nemu jokes nih, mau denger nggak? Mau. Burung-burung apa yang suka nolak? Burung apa? Burung gagak. Gak, gak. Hari ini mau bahas apa nih? Parah banget, nggak ada yang ketawa. Abisnya jokesnya garing banget, Glad. Lagian tahu nggak? Kita mau story time kan katanya. Oh iya, emang kita mau story time tentang apa? Iya ya, lupa. Kali ini tuh kita mau story time yang diberi judul Ini Bukan KKN. Oh, cerita yang itu ya, yang kita waktu itu ikut lomba. Iya, kalian pasti kepo kan? Jadi ceritanya tuh begini. Waktu itu kita kena bencana letusan Gunung Semeru, guys. Kita kehilangan banyak harta benda, jadi kita butuh uang. Uang itu mau kita pakai untuk healing. Nah, kebetulan banget guys, kota kita ngadain lomba labirin per kelompok di suatu perpustakaan angker. Pemenang lomba itu dijanjikan uang dan tiket jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita langsung tancap gas dan ikut lombanya. Oh, cerita itu kalau nggak salah, itu hari Sabtu kan? Iya, Jadi ceritanya kita datang tuh ke perpustakaannya hari Sabtu. Ketika kita masuk ke perpusnya, ada suara yang bilang, Silakan kalian masuk ke ruangan labirin kalian masing-masing sesuai kelompok. nah, kita langsung masuk guys ke ruangan itu. Jadi konsepnya, kita per kelompok menyelesaikan 3 teka-teki. Ketika kita telah mendapatkan kata kuncinya kita sebutkan. Lalu jika kata kuncinya benar, pintu ke teka-teki selanjutnya akan terbuka. Teka-teki pertama, kita berada di suatu ruangan. Lalu kita diberi kotak clue berupa buku tentang peradaban awal dunia dalam bahasa Inggris. Teka-tekinya pertama seperti ini. Aku adalah Musa. Aku memimpin bangsa Israel. Dalam sejarah, aku memiliki banyak penggemar. Namun, bangsaku diperbudak oleh bangsa Mesir, sehingga banyak kutukan terjadi atas Mesir. Sifatku yang menyelamatkanku dari perbudakan. Itulah sifatku yang harus kalian teladani. Lalu, ucapkan sebagai kunci ke teka-teki kedua. Jadi guys, setelah mendengar itu, aku segera membuka buku peradaban awal dunia dan menemukan kisah bangsa Mesir. Aku menemukan cerita perbudakan itu, lalu membacanya. Ceritanya itu seperti ini. In a country called Egypt, which was led by a king named Pharaoh, lived a large number of the population of the Israelites who were oppressed by the Egyptians, so that the Israelites cried out to God. Then God gave rise to Moses to lead the Israelites out of the Egypt. But the king of Pharaoh would not allow them to come out, because if there is no nation of Israel, he is not blessed. Moses pleaded with the Pharaoh that the Israelites be allowed out of the Egypt, but the king of Pharaoh did not allow the Israelites to leave the Egyptian nation. God hardened the heart of Pharaoh so that the Israelites would see the power of God. God made many plagues and punishments on Egypt. When the punishment took place in Egypt, nothing happened in Israel. The punishment was in the form of water turning to blood, frog, flies and mosquitoes ruled Egypt, pestilence on livestock, skin diseases, hail, locust attack, and darkness attacked the Egyptians. The last one was the death of the eldest son of all the Egyptian families. It was in the 10th plague that the Egypts allowed the Israelites to leave Egypt. The Israelites finally came out of the Egyptians. tapi sifat apa yang kita harus teladani dari Musa? Ini, sifat Musa yang harus kita teladani adalah percaya kepada Tuhan, bijaksana, dan juga sabar. Itu adalah kata kunci jawaban teka-teki pertama. Setelah menemukan kata kunci itu, aku ingat banget ada suara ketukan pintu misterius. Karena hanya ada kita bertiga di ruangan itu. Oh iya, aku jadi inget. Aku juga waktu itu tiba-tiba dengar suara batu jatuh kenceng banget. Tapi guys, pada saat itu kami hanya fokus pada perlombaan. Ceritanya, setelah mengucapkan kata kunci, pintu ruangan teka-teki kedua terbuka. Pada box kedua, kami mendapatkan suatu buku lagi dan suatu kertas bertuliskan, bangsa yang utuh penuh ancaman. Ancaman itulah yang kamu dapatkan. Langkah mencegah ancaman itulah kata kuncinya. Pada saat itu, aku langsung membaca buku yang berada di dalam kotak clue, yaitu suatu buku bertuliskan
Ancaman Persatuan Bangsa Indonesia akibat masalah penyebaran hoaks. Oh iya, aku inget banget. Setelah aku lihat-lihat struktur buku itu, mirip banget seperti buku penelitian sosial yang pernah aku buat di sekolah. Buku itu dipakai untuk melakukan penelitian suatu masalah sosial. Berarti buku itu meneliti masalah sosial penyebaran hoaks yang berupa ancaman bagi negara Indonesia. Bener banget. Bagian tujuan pustaka ada langkah mencegahnya nggak, Glad? Ini, salah satu cara mencegah penyebaran hoaks adalah dengan bersikap kritis atas berita yang diberikan, kemudian berani menegur orang yang membagi berita palsu, lalu selalu bersikap bijaksana dalam mengecek keaslian berita, serta berpikir logis agar tidak termakan judul berita palsu. Pertama, aku tebak kata kuncinya adalah bersikap berani. Tapi ternyata salah. Jadi guys, setelah Vina coba dan salah, aku coba. Aku tebak kata kuncinya adalah bersikap kritis. Jawaban Tasya ternyata yang benar. Tapi sebelum lanjut, kalian denger nggak yang aku dengar waktu itu? Kayak ada suara tangisan menjerit. Iya, aku denger banget. Terus abis suara tangisan ada suara... Aku jujur nggak denger loh. Mungkin karena aku terlalu fokus buat menang biar bisa keliling dunia ya guys ya. Jadi aku lanjut aja deh. Ke pintu teka-teki ketiga. Aku jadi keinget pas jalan ke pintu ketiga, aku dengar suara jeritan perempuan. Apa? Suara apa? Kamu jangan menghayal dong, Vin. Orang aku dengar dengan jelas banget. Jadi guys, di pintu ketiga, which is teka-teki ketiga, aku menemukan kotak clue ketiga yang berisi tulisan, pertemanan itulah yang membawa kamu ke sini. Apa arti memiliki teman? Fungsi teman itu adalah kuncinya. Oke, aku langsung kepikiran. Fungsi teman yaitu untuk menemani kita. Fungsi teman menjadikan kita orang kaya. Hah? Gimana? Coba ulang. Ya, fungsi teman yang baik menurutku dapat menemani kita sampai sukses, sampai jadi orang kaya gitu. Teman yang baik menurutku ya teman yang membawa kita ke masa depan yang lebih baik, karena teman yang baik mau rela berkorban untuk teman yang lain. Tapi kan Glad, gak semua pertemanan kayak gitu. Kalau yang kayak gitu palingan cuma Tuhan Yesus yang sampai mati di kayu salib bangkit buat manusia. Iya sih, seringkali guys yang terjadi malah kebalikan dari fungsi teman yang tadi. Teman yang tidak baik atau bestie yang sesat dan jahanam, mereka tidak mau berkorban bagi temannya. Mereka malah membawa kita sesat seperti pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Bentar Glad, rela berkorban, itu kata kuncinya. Wah, bener, pintunya kebuka. Glad, kamu dengar suara itu nggak? BTW Tasya mana Glad? Tasya mana? Iya, Vin, kedengeran jelas banget. Oh iya, aku jadi ingat kan kita kehilangan Tasya di ruangan ketiga. Selamat, kalian telah sampai ke tahap terakhir. Kamu selangkah lebih dekat kepada hadiah. Kamu hanya cukup menjawab pertanyaan ini. Kamu hanya boleh pilih hadiah atau teman kamu yang kami tangkap saat kalian di ruangan ketiga. Jika kamu pilih hadiah, maka teman kamu akan tinggal di perpustakaan ini selamanya. Di situ aku kaget, lihat Tasya udah kelakban mulutnya sama tangannya. Aku juga nggak tega lihat Tasya, tapi kita udah sampai sejauh ini. Kita udah bersusah payah menyelesaikan teka-tekinya dan kita butuh banget hadiahnya. Gladys, kamu ingat gak kata kunci terakhir? Rela berkorban. Bener sih, Vin. Untung kita tahu apa yang benar, jadi kami memilih Tasya. Selamat, kalian telah memilih pilihan yang tepat. Pertanyaan tadi hanyalah pertanyaan cobaan. Kalian memilih jawaban yang benar dan berhak mendapatkan hadiah dan teman kamu kembali. Wah, bahagia banget. Aku kira aku akan jadi tumbal di perpustakaan ini untuk selamanya. Pasti enggak lah Tasya. Kita tahu harta dapat dicari, namun bestie seperti kamu tidak dijual. Ternyata orang yang menangis itu adalah pemandu lomba sekaligus penyelenggara lomba. Ternyata orang itu kesepian menjaga perpustakaan. Jadi ia membutuhkan tumbal atau teman untuk tinggal menjaga perpustakaan itu bersama. At the end of the story, di akhir cerita,
Kita menyelesaikan lomba dengan membawa uang tiket pesawat keliling dunia beserta teman baru.